Untuk membahas detail soal tempat isolasi apung yang dibuat di atas kapal milik PT PLD di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto atau biasa dipanggil Dani Pomanto melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Pak Dani. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak apa kabar, sehat Pak? Baik, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Bapak, ini kan kasus COVID-19 semakin tinggi jumlahnya, hari ini juga kembali pecah rekor. Apa sebenarnya pertimbangan memilih tempat isolasi atau bisa dikatakan rumah sakit apung begitu? Apakah kapasitas di rumah sakit yang di darat sudah mulai penuh? Jadi Kota Makassar itu mengevaluasi perkembangan eskalasi COVID itu setiap hari Senin bersama epidemiolog dan dengan dari seluruh ilmu-ilmu epidemiolog yang ada. Nah, terlihat bahwa Senin kemarin kondisi isoman yang ada atau isolasi mandiri yang ada di Kota Makassar sekitar 2.000 orang dari eskalasi minggu terakhir. Nah, sehingga kalau kita lihat dan dari nasihat para epidemiolog diidentifikasi bahwa yang paling berbahaya sebagai carrier daripada saran ini adalah justru orang yang terpapar pada kondisi OTG atau tanpa gejala dan ringan. Karena mereka sendiri bisa jalan dan mereka jalan ke warung kopi, jalan kemana-mana. Sehingga transmisi penularan ini ada pada dua gejala ini. Nah, sedangkan kalau yang sedang dan berat itu sudah rata-rata di atas tempat tidur. Nah, sehingga daripada semua nanti masuk dari 4 gejala ini, OTG, ringan, sedang, dan berat, semua ke rumah sakit, maka kita memisahkan mereka khusus OTG dan ringan ke isolasi mandiri secara terpadu. Nah, kalau kita lihat di kompetisi 2.000 orang tadi yang hari ini teridentifikasi dari tes lab yang ada, itu berisolasi mandiri di rumah, kira-kira setengahnya lah yang tidak layak dalam asumsi kami. Sehingga kalau kita lihat 1.000 orang, maka kita memerlukan sekitar 10 hotel untuk menampung ini. Nah, kalau 10 hotel sedemikian repotnya pemerintah kota untuk mengontrol segala sesuatu, maka dibutuhkan satu tempat yang steril, yang gampang kita membuat program isolasi terpadu, dan pilihannya adalah kapal pelni yang berkapasitas normalnya 2.000, kemudian dipres menjadi 900, termasuk nakesnya. Dipres menjadi 900, setidaknya bisa menampung sekitar 800 pasien gitu ya Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, screeningnya bagaimana untuk bisa mendapatkan tempat isolasi di sana? Karena kan ini jumlahnya juga ada sekitar 2.000 ya di sana yang positif. Bagaimana screeningnya? Jadi model screeningnya kami punya namanya detektor yang datang dari rumah ke rumah setiap RT. Nah, dari hasil deteksi itulah terlihat beberapa gejala-gejala yang kemudian ada pasukan kami yang khusus memang untuk men-tracing, namanya COVID Hunter. Jika ada gejala-gejala yang suspek, maka COVID Hunter akan datang ke rumah untuk men-tracing, langsung ngetes dengan PCR. Nah, dari hasil PCR itulah ditriase atau dipisahkan antara OTG, ringan, sedang dan berat. Sedang dan berat langsung ke rumah sakit, sedangkan OTG dan ringan itu langsung ke isolasi mandiri. Jadi lewat PCR screeningnya, bukan lagi screening, testingnya. Jadi nggak screening lagi Mbak Dea, ini langsung testing. Nah, hasil testing itulah yang kemudian kita ada tim khusus untuk mengantarkan langsung ke kapal untuk diisolasi apung. Dan ini bukan sekadar isolasi juga, tapi isolasi, training, and recreation. Jadi isolasinya untuk penyembuhan, trainingnya nanti mereka sembuh, mereka menjadi COVID fighter, menjadi COVID influencer. Yang kemudian juga recreation-nya adalah untuk menunjang imun mereka di atas kapal dan supaya tidak bosan. Untuk fasilitasnya sendiri hingga saat ini apa saja Pak yang sudah ada dan yang sedang dipersiapkan yang mungkin saja belum lengkap di sana? Jadi memang khusus untuk nakes saya kira sudah, karena dia di kamar tidak ada masalah. Kemudian tinggal kita membuat anteroom, jadi room untuk memisahkan antara yang isolasi dan yang tidak isolasi, yaitu nakes. Khusus untuk tempat isolasi, kita membutuhkan separator. Jadi separator antar tempat tidur satu dan tempat tidur yang lain. Dengan segala fasilitas, termasuk program-program menarik yang sekarang digodok oleh konten kreator-kreator dari Makassar untuk membuat semacam pendidikan jadi semacam training, baik itu motivasi,
kemudian film-film yang membuat sejarah atau membuat pengetahuan kita. Kemudian malamnya akan ada gamenya dan berhadiah. Ya, gamenya itu berhadiah. Ya, game-game dari pertanyaan apa yang seharian mereka nonton sehingga mereka betah. Termasuk fasilitas rekreasi, termasuk olahraga, kemudian yoga, kemudian memancing. Nah, itu semua lagi sementara dibuat SOP dan program-programnya sehingga bisa menarik. Dan dengan pemandangan seputaran Losari Makassar, saya kira insya Allah akan memperkuat imun. Baik, baik. Tapi kalau kita bicara soal tenaga kesehatan, seperti apa Pak Wali Kota? Berapa jumlah tenaga kesehatan, kemudian berapa jumlah dokter spesialis, kemudian suster dan juga petugas-petugas yang memang terlatih untuk menangani pasien COVID-19? Pemerintah kota sudah bekerja sama dengan semua pihak. Termasuk insya Allah hari Jumat besok kami akan bertemu dengan beberapa dekan-dekan kedokteran untuk mempersiapkan mobilisasi jika ada terjadi betul-betul gelombang ketiga. Memang ciri-ciri gelombang ketiga di Makassar sudah tampak dari grafik dari epidemiolog, ya, dari pantauan jumlahnya. Dan untuk ketersediaan fasilitas nakes dan dokter ada 64 yang sudah standby sudah steady di atas kapal. Dengan kita akan membuat juga tempat kedaruratan jika terjadi hal-hal darurat di atas kapal. Insya Allah dengan kondisi OTG dan ringan, insya Allah hal-hal seperti itu kecil kemungkinan. Tapi walaupun seperti itu, kami mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Pak Wali Kota, ini kan kita tahu juga bahwa pasien COVID-19 yang OTG maupun yang bergejala ringan juga punya kemungkinan ada perburukan. Ini kan lokasinya ada di dalam kapal. Apakah jalan atau kontingensi plan-nya sudah dipersiapkan jika membutuhkan perawatan yang lebih intensif lagi? Apakah ini dekat dengan rumah sakit yang mungkin punya ruang rawat, ruang ICU misalnya? Ya, jadi sepanjang pantai ini kita punya banyak rumah sakit memang yang sangat favorit. Terkhusus ICU yang terbaik di Makassar itu justru ada di pesisir Makassar, Mbak Dea. Dan walaupun seperti itu kita siapkan juga semacam ICU di atas kapal. Ya, jika terjadi hal-hal misalnya tengah malam dan hal-hal yang emergensi segera mungkin kita siapkan. Sejauh ini hingga hari ini bed occupancy rate di Kota Makassar sudah mencapai berapa persen, Pak Wali Kota? Bornya itu sudah melewati 50%, ya. Misalnya dalam ukuran walaupun belum sampai 60%, saya tidak tahu terakhir laporannya, tapi terakhir sebenarnya waktu 2 minggu lalu itu baru 30% lah, hampir 40%. Tapi rasa-rasanya dengan melihat trafik hari Senin kemarin, ini sudah mencapai 50%. Kalau sudah mencapai 50% artinya sudah akan dibunyikan alarmnya karena standar WHO 60% ya. Maksimal ya, bornya 60%. Kapan kira-kira ini akan bisa digunakan oleh warga atau digunakan oleh pasien COVID-19? Kami lagi mempreparasi 1 minggu ini, baik preparasi fisik maupun SOP-nya. SOP ini kerja-kerja bareng, misalnya SOP tentang kesehatan, SOP tentang transportasi kepelebuhanan, SOP tentang motivasi, SOP tentang rekreasi dan olahraga. Semua sementara bekerja. Besok tim kesehatan secara lengkap bersama ID dan PPNI dengan para ahli-ahli kesehatan di Kota Makassar akan memberi usulan SOP, ya SOP dari sistem isolasi, kemudian begitu pun dengan teman-teman motivator juga lagi membuat SOP bagi motivasi apa yang diberikan kepada mereka, termasuk teman-teman seniman dan teman-teman budayawan memberikan kita tentang rekreasi, ya musik apa di dalam program musiknya dan hal-hal lain yang bisa menunjang imun para isomen ini bisa lebih kuat. Baik, mudah-mudahan segera terlaksana, tempat isolasi semakin banyak bagi warga Makassar dan sekitarnya. Terima kasih Pak Dhani Pomanto, Wali Kota Makassar sudah berkenan bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Dea.